rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam tahapan pemilu 2024. Intimidasi makin gencar. Rumah pemenangan Ganjar Mahfud di Menteng didatangi brimob bersenjata lengkap, pakai rantis juga, tanda-tanda demokrasi dibungkam. Pemilu 2024 ini sudah bukan lagi pesta demokrasi buat saya, tapi seperti ruang gelap yang penuh dengan tekanan. Kali ini seperti bersikap represif dan terasa menyebarkan intimidasi ke banyak pihak. Kalau aspirasi rakyat itu ditekan-tekan, diintervensi, dan terjadi kesewenang-wenangan seperti ini, saya sangat yakin bahwa aspirasi rakyat itu akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kemenangan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Viral di media sosial, salah satu rumah relawan pemenangan Capres Ganjar Mahfud didatangi polisi di kawasan Menteng Jakpus. Hal tersebut diungkapkan akun Twitter Opposite6888 pada Selasa 14 November. Terlihat dalam video, sejumlah personel Brimob bersenjata lengkap datang dengan kendaraan taktis. Lalu mereka turun dari kendaraan tersebut dan mendatangi rumah relawan Ganjar. Dalam narasi cuitannya, akun tersebut mengeluh mengapa hanya rumah relawan Ganjar yang hanya didatangi, sedangkan rumah relawan Prabowo Gibran tidak. Ia pun menilai bahwa para relawan Ganjar sudah dianggap sebagai pengacau. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan sejumlah personel Brimob yang datang itu ternyata sedang melakukan giat operasi Mantap Brata. Giat tersebut dilakukan pada Selasa sekira pukul 17 WIB. Menurut ex-Kabid Humas Polda Jawa Barat itu, pihak kepolisian ingin menciptakan ketertiban dalam masyarakat menjelang pemilu 2024. Sebelumnya, Capres dari PDIP Ganjar Pranowo mengklaim bahwa timnya menerima aduan dari sejumlah kepala daerah dan relawan yang mengaku diintimidasi oleh aparat keamanan terkait Pilpres 2024. Disebutkan para kepala daerah itu diintimidasi agar mendukung salah satu pasangan calon selain Ganjar Mahfud. Namun Ganjar tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk intimidasi yang dialami oleh kepala daerah berdasarkan laporan yang diterima timnya. Politikus PDIP itu hanya menegaskan bahwa timnya sudah menerima laporan terkait hal itu. Mantan Gubernur Jateng ini melanjutkan, tim pemenangannya sudah membentuk satuan tugas untuk mengawasi potensi terjadinya ketidaknetralan aparat. Selain tim pemenangan, partai politik pengusung Ganjar rencananya juga akan membentuk satgas dan platform untuk menerima aduan tersebut. Gila ya, sampai segitunya ingin menjadikan anaknya sebagai penguasa, menjadikan aparat kepolisian sebagai alat intimidasi bagi lawan politik. Ini tentu bentuk dari pemerintah neo-orba yang ingin melanggengkan politik dinasti. Bukan hanya Ganjar, Menko Polhukam Mahfud MD pun yang juga cawapresnya mengaku mendapat laporan terkait kecurangan pemilu di 5 provinsi. Kejadian dugaan kecurangan dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Menurut Mahfud, laporan dugaan kecurangan kemungkinan terjadi di daerah lain. Hal ini tentu sangat jauh dari kata netral, padahal Jokowi sudah melakukan pengumpulan dan pengarahan kepada para penjabat kepala daerah dan makan siang bersama para capres. Tapi kok kejadian di lapangan malah makin buruk? Bukan hanya pencopotan dan pembersihan baliho dan spanduk pasangan Ganjar Mahfud, tapi sudah masuk pada intimidasi internal kepada relawan dan rumah-rumah relawan. Pelanggaran sebesar ini semasif ini, atau kalau saya boleh meminjam istilah yang digunakan Denny Indrayana dalam sidang Majelis Kehormatan MK, Denny menyebut bahwa lolosnya gugatan nomor 90 merupakan hasil kerja dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir, sehingga layak ditafsirkan sebagai mega skandal Mahkamah Keluarga. Ya, memang sebesar itu ya skandal ini, melibatkan 3 elemen tertinggi yaitu Ketua MK, Keluarga Presiden, dan Kepresidenan RI sebagai sebuah lembaga, ditambah aparat kepolisian. Maka saya kira wajar jika Denny menyebutnya sebagai mega skandal. Kalau awalnya saja cawe-cawe itu terasa begitu masif, bagaimana nanti ketika Pilpres diselenggarakan? Siapa yang bisa menjamin bahwa pemilu bakal terselenggara berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil? Kalau nanti ada sengketa sedikit saja dibawa ke MK, siapa yang bisa menjamin bahwa penyelesaian sengketa itu akan berlangsung secara adil? Apakah Prabowo sekarang sudah pede ikut Pilpres 2024 karena sudah sangat yakin pasti menang? Karena sekarang pasangannya adalah anak presiden. Jadi kalaupun tidak menang di Pilpresnya dan harus menggugat lagi ke MK, tapi kali ini Prabowo pasti yakin lolos di MK. Karena di MK kan ada sang paman. Begitukah? Bagaimana menurut Anda?
terkait dokumen yang diduga fakta integritas nih, dukungan PJ Bupati Sorong, dukungan terhadap Pak Ganjar itu udah monitor belum, Bro? Belum melihat berarti, Bro. Fakta integritas PJ Bupati Sorong adalah fitnah keji menjatuhkan Ganjar. Ganjar Mahfud langsung bantah. Denny Siregar membongkar. Temuan fakta integritas, saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak, karena saya belum tahu itu. Jadi saya kalau tidak tahu, saya katakan tidak tahu. Tapi nanti akan saya cek dari mana rekan-rekan dapat itu, apakah ada di KPK atau tidak, nanti Pak Deputi yang bisa melihat. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, membantah adanya dugaan fakta integritas dukungan PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso, untuk dirinya dalam ajang Pilpres 2024. Sebagai informasi, dari dugaan fakta integritas yang belakangan beredar di media sosial, disebutkan Yan Pitmoso selaku PJ Bupati Sorong menyatakan siap mencari dukungan di Kabupaten Sorong kepada Ganjar. Meski demikian, Ganjar mengaku baru mendengar adanya fakta tersebut. Mantan Gubernur Jateng itu mengklaim pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara kotor seperti isu fakta integritas dukungan yang belakangan beredar tersebut. Malahan ia menjelaskan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sudah membuka posko dan nomor aduan pengaduan sebagai respon dugaan pelanggaran dan intervensi kepolisian dalam penanganan pemilu 2024. Bahkan Ganjar menyatakan sudah banyak masuk laporan termasuk soal intimidasi dari aparat ke kepala daerah. Meski demikian, Ganjar tidak mendetailkan lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran itu. Hal ini langsung ditanggapi oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Menurut Denny Siregar, ada yang aneh dalam fakta integritas tersebut. Denny menyatakan bulan Agustus Ganjar pensiun dari Gubernur Jawa Tengah dan bulan Agustus pula fakta itu ditandatangani. Selain itu, Ganjar tidak sekuat itu sampai memaksa penjabat sementara untuk tanda tangan fakta integritas. Lagian menurut Denny Siregar, yang mengangkat penjabat sementara alias PJS adalah presiden. Mengapa Bupati Sorong tiba-tiba mendukung Ganjar? Saat ini memang sedang maraknya menebar fitnah keji demi menaikkan suara dan elektabilitas terutama oleh kubu sebelah. Bisa jadi fakta integritas ini merupakan pesanan yang memang sengaja digunakan untuk menyerang Ganjar. Karena yang kita ketahui, PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso merupakan partai Golkar dan Gerindra merupakan partai pengusungnya. Jadi kemungkinan merupakan pesanan semakin nyata untuk menjatuhkan Ganjar. Hal itu dilakukan untuk menutupi borok yang semakin kebongkar dan semakin hari semakin bau busuknya yang menyengat. Strategi semacam ini sebenarnya sudah ada sejak zamannya Pilpres 2019. Sudah dipakai oleh Prabowo waktu itu, yaitu strategi propaganda firehouse of falsehood atau semburan dusta atau semprotan kebohongan. Masih ingat kan? Prabowo menyebut Indonesia bakal bubar, Indonesia bakal punah katanya. Padahal akhirnya ketahuan kalau itu diambil dari sebuah novel. Strategi ini memang dimaksudkan untuk membodoh-bodohi rakyat agar menjadi takut dan percaya sama apa kata Prabowo dan malah mendiskreditkan Ganjar. Saya kira penerapan strategi ini sangat merendahkan intelektual publik ya. Seakan-akan rakyat Indonesia yang lebih dari 200 juta ini nggak ada satupun yang nonton berita di TV atau YouTube atau membaca berita media online. Seakan tak ada satupun masyarakat yang mampu berpikir secara logis. Ini bisa disebut sebagai penzaliman terhadap kemampuan berpikir publik loh. Strategi ini nampaknya bakal sulit untuk berhasil ya, karena semakin banyak pula orang tua dan muda yang mengemukakan keprihatinannya terhadap pelanggaran konstitusi di Pilpres 2024. Ganjar memang sudah menjadi langganan sebagai seorang yang tertuduh, bahkan fitnah kejam pernah menyeret namanya. Biarlah publik yang menilai, mana yang hanya cari sensasi dan mana yang menjadi korban demi dongkrakan suara. Bagaimana menurut Anda?